Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang sholat bagi pasien dalam posisi berbaring, ya. Nah, sebelumnya perlu diberikan penjelasan bahwa sholat dalam posisi berbaring atau dalam keadaan tidur ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi yang pada waktu itu terkena penyakit bawasir. Bawasir itu kalau di kita itu seperti ambeien. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana cara sholat kami?" Nah, maka kemudian Rasul mengatakan, "Sholli qa'imah." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Nah, fa in lam tastati faqa'idan. Kalau kamu tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Dan kalau tidak fa in lam tastati, kalau kamu tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, fa ala janbin. Sholatlah dalam keadaan tidur yang berbaring. Nah, bagaimana tidur yang berbaring nanti kita akan jelaskan. Dan ada satu hadis lagi yang terpisah, itu ya bunyinya, fa in lam tastati, kalau kamu tidak bisa juga tidur berbaring, maka famustalqiyan. Famustalqiyan itu maksudnya adalah tidur terlentang seperti ini. Ya, dengan posisi kepala dan dada menghadap ke arah kiblat dan kaki diluruskan ke arah kiblat. Ini namanya famustalqiyan. Tidur dalam keadaan terlentang. Nah, maka oleh karena itu tidak ada lagi kelanjutan dari hadis tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, ya Allah memberikan segala kemudahan-kemudahan bagi orang yang sakit, ya tidak bisa sholat berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk tidak bisa, maka dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Dan kemudian dalam keadaan sholat berbaring juga tidak bisa, tidur terlentang. Dan selebihnya kalau memang itu tidak bisa lagi dilakukan, bisa dengan isyarat-isyarat, dengan cukup menganggukkan kepala atau mungkin mengedipkan mata. Dan kalau tidak bisa lagi seperti itu, mungkin juga dengan isyarat dari batin dan juga pikirannya. Ya, kalau tidak bisa lagi tentu ya, ya mungkin dia tidak lagi dalam kondisi hidup tentu saja. Nah, baik, oleh karena itu yang disebut dengan sholat berbaring itu adalah sebagai berikut. Adapun sholat dalam kondisi tidur berbaring, sebagaimana disebutkan tadi, ya posisinya seperti ini, ya. Jadi tidur di atas apa namanya badan yang miring, ya. Kalau kita gambarkan itu seperti peletakan jenazah di eh, liang lahat, ya. Posisinya miring seperti ini. Inilah posisi tidur berbaring, ya, dalam sebuah hadis. Tapi dalam kesempatan yang lain tadi kita sudah gambarkan juga, famustalqiyan itu tidur terlentang. Nah, posisi tidur berbaring ini seperti ini, ya mungkin dia tidak bisa tidur terlentang, maka dalam posisi tidur berbaring. Seperti biasa, dia bersedekap, ya, karena salah satu sholat ada sedekap, ada takbir, ya, maka takbir cukup mengangkatkan tangan, seperti itu. Kemudian sedekap, ya, boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi ruku, angkat tangan, takbir, turunkan tangannya, ya, turunkan tangannya, ya. Kemudian membaca doa ruku, kemudian angkat lagi tangannya, takbir. Nah, baru kemudian sujud nih, ya. Tangannya turun ke bawah lagi. Seperti biasa, ya. Nah, baru nanti kalau dia mau tahiyat bisa saja sambil menunjuk jari telunjuk tangan kanannya. Dan kemudian waktu salam, ya dia bisa menoleh sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, dan sebagainya. Bisa diperagakan, ya, baru ke kanan. Nah, inilah ya posisi sholat dalam keadaan tidur berbaring, ya. Coba boleh dimulai lagi dari mulai pertama, Allahu Akbar, ya. Nah, seperti biasa kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang bisa kita baca, surat-surat, baru kemudian takbir untuk ruku. Allahu Akbar, ya, tangannya di bawah, ya. Kemudian setelah ruku saya baca doa ruku, terus, itidal, sami Allah, ya, turunkan tangannya seperti biasa. Dan kemudian waktu mau sujud tidak usah lagi ngangkat tangan karena memang tidak ada perintah itu, cukup menundukkan kepala. Allahu Akbar, ya, baca doa sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya, angkat kepalanya, tegakkan lagi,
ya. Kemudian duduk, sujud lagi yang kedua, ditundukkan kepalanya. Nah, baru kemudian ya ditegakkan lagi kepalanya. Nah, anggap ini sudah pada posisi rakaat terakhir. Ya kalau belum dia mungkin bersedekap lagi. Nah, maka kalau sudah pada posisi rakaat terakhir tangannya di bawah seperti ini dan kemudian bertelunjuknya menunjuk berisyarat. Nah, baru kemudian salam. Ya, silakan salam. Ya, ya seperti itu. Nah, inilah sholat dalam kondisi berbaring, terutama bagi pasien yang sakit, mungkin dia tidak bisa tidur dalam kondisi tidur terlentang, ya, mungkin karena sakit di bagian punggung, nah, maka bisa dilakukan sholat dengan cara seperti ini. Dan satu lagi, barangkali kita ingin lihat bagaimana sholat yang dalam kondisi tidur terlentang, ya, silakan, aku ambil posisinya. Nah, inilah yang disebut dengan famus telkian dalam hadis tersebut. Tidur terlentang ya. Kalau ini cukup mengangkat tangan, sedekap, takbir, ya. Dan kemudian seperti biasa membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan kemudian membaca surat. Takbir untuk ruku, tangannya turunkan, ya, turunkan seperti ini, ya. Kemudian angkat lagi itidal, Samiallahu liman hamidah, nah, di bawah. Nah, cukup kepalanya dianggukkan waktu sujudnya. Angkat kepalanya sedikit. Nah, ya, baru kemudian tegakkan lagi, duduk di antara dua sujudnya. Ya, anggukkan lagi kepala untuk di sujud yang kedua. Nah, baru kemudian sedekap kembali. Kalau ya sedekap kembali, sedekap. Ya, kalau dia ingin lanjut ke rakaat berikutnya. Kalau tidak lanjut ke rakaat berikutnya, tangannya cukup di bawah saja. Kemudian jarinya berisyarat dan kemudian membaca doa tahiyat sampai akhir. Kemudian salam seperti biasa menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Ya. Inilah gambaran sholat dalam keadaan tidur terlentang. Untuk membedakan mana yang tadi tidur berbaring, kita sudah bisa melihatnya. Ya, seperti biasa, inilah posisi sholat dalam posisi tidur. Nah, inilah salah satu eh, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya memberikan kemudahan-kemudahan dan kelonggaran-kelonggaran terutama bagi pasien yang mengalami sakit, ya, dia bisa sholat dalam keadaan berdiri, tapi nggak bisa dia bisa sholat dalam kondisi duduk. Kalau nggak duduk nggak bisa sholat dalam keadaan fa'ala janbin, berbaring seperti yang sudah kita contohkan tadi, dan juga bisa sholat dalam keadaan tidur terlentang seperti ini. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan menjadi amal soleh, terutama kita membimbing pasien-pasien kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dalam kondisi sakit, namanya ibadah sholat tidak boleh tinggal. Dan kita harus melaksanakannya dan para dokter atau siapapun bisa berdakwah kepada pasien kita. Demikian penjelasan dan uraian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.